Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Sintayong dan Timnas Indonesia baru saja usai menjalani laga ketiga dengan menantang Timnas Jordania di Piala Asia U23 tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga penentu tersebut, skuad Garuda mampu tampil maksimal sehingga mampu menaklukkan Timnas Jordania dengan skor mencolok yaitu 4-1. Tentunya hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan bagi Sintayong dan Timnas Indonesia. Pasalnya, selain berhasil menciptakan sejarah baru, Timnas Indonesia juga berhasil resmi lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Sekedar informasi bahwa di laga perempat final selanjutnya, Timnas Indonesia resmi menantang Timnas Korea Selatan yang diketahui merupakan negara asal pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong. Namun meskipun begitu, Sintayong juru taktik Timnas Indonesia juga mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap bersikap profesional dan berfokus untuk membawa Timnas Merah Putih untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di level dunia. Namun satu hal yang mampu menarik perhatian publik, di laga Timnas Indonesia kontra Timnas Korea Selatan nanti, Nathan Juon yang sebelumnya dikabarkan sempat meninggalkan Timnas U23 dan pulang ke Belanda, namun kini telah kembali dikarenakan telah mendapatkan perpanjangan waktu dari klubnya untuk membela Timnas Indonesia di perempat final. Tentunya hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi Sintayong dan Timnas Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa pemain tersebut selalu memberikan kontribusi yang baik dan mampu mengacak-acak pertahanan lawan ketika membela Timnas Indonesia. Lalu seperti apakah strategi yang akan diterapkan Sintayong ketika menghadapi laga bersejarah berempat final Piala Asia kali ini? Berikut ini merupakan prediksi line up yang berpotensi digunakan Sintayong untuk meredam kekuatan Timnas Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Oke, pada laga menghadapi Timnas Korea Selatan nanti, Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan formasi 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Pada posisi kiper bisa dipastikan Sintayong akan kembali mempercayakan kepada Hernando Ari yang merupakan penjaga gawang utama bagi Timnas Indonesia saat ini. Usai penampilannya di 3 laga terakhir ketika melawan Timnas Qatar, Timnas Australia, dan Jordania, penjaga gawang milik Persebaya Surabaya ini mampu tampil maksimal dengan penyelamatan gemilang yang ia persembahkan di setiap laga Timnas Indonesia. Bahkan ketika melawan Timnas Jordania kemarin, beberapa kali ia berhasil menggagalkan tembakan-tembakan roket yang diluncurkan oleh penyerang dari Jordania. Tentunya hal ini akan membuat kepercayaan diri para pemain Timnas Indonesia semakin meningkat, sehingga Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor telak yaitu 4-1. Atas penampilannya yang apik di laga-laga sebelumnya, sepertinya Sintayong tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menurunkannya di laga perempat final Piala Asia 2024. Kemudian di posisi pemain belakang sepertinya Sintayong akan memasang 3 pemain bintang yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Pada laga perempat final melawan Timnas Korea Selatan besok, Timnas Indonesia diprediksi akan langsung menurunkan pemain aboard yaitu Justin Hubner dari awal pertandingan. Kehadiran sosok Justin Hubner tentunya akan membuat barisan belakang Timnas Indonesia semakin kokoh. Pengalamannya bermain di luar negeri dapat memberikan dampak yang positif buat pemain-pemain lokal Timnas Indonesia. Selain itu, kegigihannya yang selalu diperlihatkan saat bersama Timnas senior juga akan menjadikan Justin Hubner yang patut untuk diwaspadai oleh tim-tim lawan yang akan dihadapinya. Kemudian sementara itu, nama Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho yang sudah mendapatkan menit bermain yang cukup di pertandingan sebelumnya dipastikan akan kembali dipasang oleh Sintayong pada laga melawan Timnas Korea Selatan nanti. Kemudian pada laga sebelumnya, kedua pemain ini selalu mendapatkan peran yang penting, khususnya Muhammad Ferrari di dalam membangun serangan dan Rizky Ridho yang sewaktu-waktu juga dapat bermain menyerang hingga masuk ke jantung pertahanan lawan. Bahkan pada laga melawan Timnas Jordania kemarin, Rizky Ridho berhasil menyumbangkan 1 assist cantik untuk gol Witan Sulaiman sehingga membawa Timnas Indonesia menang telak dengan skor 4-1. Kemudian untuk posisi gelandang kiri, sepertinya Sintayong akan memasang pemain Suwon FC yaitu Pratama Arhan. Meskipun di Piala Asia ini Pratama Arhan belum mampu mencatatkan namanya di papan skor, namun pemain satu ini juga merupakan sosok pemain yang penting di dalam skuad Timnas Indonesia. Apalagi ditambah lemparan jauh yang dimilikinya, selalu mampu memberikan ancaman nyata bagi gawang lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, Pratama Arhan juga merupakan pemain timnas senior yang diyakini sudah memiliki pengalaman yang mumpuni saat melawan tim-tim yang lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia bulan Januari yang lalu.
Tentunya ketika melawan timnas Korea Selatan nanti, dirinya akan diharapkan bisa mendominasi permainan, khususnya untuk di posisi sayap kiri yang saat ini telah menjadi posisi utama bagi dirinya. Kemudian selain itu, Pratama Arhan juga merupakan tipe pemain bertahan yang seringkali keluar dari posisinya untuk meluncurkan serangan ke jantung pertahanan lawan. Tentunya ini akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia dan juga dapat memberikan opsi demi menambah variasi yang akan ditunjukkan timnas Indonesia dalam membangun serangan. Selanjutnya di posisi gelandang tengah diprediksikan Sintayong akan memasang Nathan Juon. Pemain satu ini merupakan pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang bertahan maupun posisi menyerang. Selain itu, kemampuan skill yang dimilikinya, Nathan Juon mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid saat membangun serangan. Memang sebelumnya Nathan Juon sempat pulang ke Belanda dikarenakan izin dari klubnya untuk membela timnas Indonesia telah berakhir. Namun atas usaha yang dilakukan oleh PSSI, akhirnya Nathan Juon berhasil didatangkan kembali untuk membela timnas Indonesia di babak 8 besar melawan timnas Korea. Kemudian pemain lainnya ada nama Ivar Jenner. Sama halnya dengan Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner juga merupakan pemain muda yang memiliki segudang skill yang mampu mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Dengan daya jelajah tinggi yang dimilikinya, membuat pemain satu ini menjadi juru kunci demi untuk mengalirkan bola di dalam membangun serangan bagi timnas Garuda. Selanjutnya posisi gelandang kanan akan diisi oleh Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman sejauh ini telah mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong di beberapa laga sebelumnya. Dengan kecepatan yang selalu menjadi andalannya, membuat sektor kanan timnas Indonesia kini semakin menakutkan bagi tim-tim lawan yang akan dihadapinya. Selain itu, Fajar Faturrahman juga diketahui merupakan pemain muda multifungsi yang dapat bermain menyerang dan seketika mampu bermain bertahan di saat timnas Indonesia mendapatkan ancaman dari tim lawan. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri ada nama Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain muda yang paling menonjol di dalam skuad timnas Indonesia. Kemampuan olah bola yang dimilikinya diyakini akan mampu membombardir jantung pertahanan lawan. Bahkan di laga melawan timnas Jordania kemarin, Marcelino Ferdinand berhasil menorehkan 2 gol untuk timnas Indonesia tercinta. Kemudian di posisi striker kanan diprediksikan Sintayong akan memasang Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sejauh ini telah menjadi pemain utama yang selalu mendapatkan menit bermain dari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kelincahan yang selalu menjadi andalannya akan diprediksi mampu memberikan ancaman dan mengobrak-abrik pertahanan semua lawan. Bahkan pada laga melawan timnas Jordania kemarin, Witan Sulaiman mampu membukukan namanya di papan skor Piala Asia U23 tahun 2024. Selanjutnya di posisi striker depan ada nama Rafael Strijk. Pemain muda milik klub ADO Den Haag 1 ini sepertinya akan kembali dipasang oleh Sintayong dalam melawan timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia 2024. Kemampuan dan insting yang saat ini dimilikinya diprediksi akan mampu memberikan kejutan-kejutan tak terduga yang dapat mengancam gawang lawan. Selain itu di pertandingan sebelumnya, Rafael Strijk diketahui juga selalu menciptakan ancaman-ancaman besar bagi pemain-pemain belakang timnas lawan.